Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode-metode penentuan posisi dalam sistem GNSS GPS bagian yang kedua, yaitu terkait survei statik. Silakan selamat menyimak. Oke, sekarang kita akan kupas ya metode survei statik ya, dalam sistem GNSS GPS. Nah, metode survei statik adalah bagian metode diferensial pada sistem GNSS GPS untuk menentukan titik-titik yang diam, statik, dan datanya akan diproses terlebih dahulu, post-proses, ya, sebelum mendapatkan hasil. Nah, karena sifatnya diferensial, maka metode survei statik memerlukan minimal 2 receiver GPS dan lazimnya itu tipe geodetik ya, si receivernya minimal 2. Nah, lalu prinsip diferensial adalah pengurangan data antar receiver dengan tujuan untuk menghilangkan dan atau mereduksi sebagian kesalahan dan bias pada data GNSS GPS. Nah, dengan adanya pengurangan data yang dapat menghilangkan atau mereduksi, nah, ketelitian akan menjadi lebih baik ya. Bahkan nanti akan menjadi tinggi. Nah, ketika ini ada catatan tanda bintang, titik-titik yang ditentukannya itu bergerak ya, maka akan dinamakan sebagai metode survei kinematik ya. Nah, jadi kita mengupas metode survei statik, nah sekaligus sebenarnya kalau tinggal kita lihat ketika titik-titiknya bergerak objeknya, maka menjadi metode survei kinematik. Data-data utama yang digunakan dalam metode statik adalah data fase dan data kode ya. Jadi kedua data itu digunakan. Atau smoothed fase dan kode. Nah, namun demikian data utamanya nanti tetap itu penggunaan data fase ya, nanti jarak fase yang diambil karena itu yang memberikan hasil ketelitian yang paling tinggi dari data fase. Nah, metode survei statik merupakan metode yang paling rumit apabila dibandingkan dengan metode lainnya ya. Nanti kita bisa sama-sama simak bahwa ini paling rumit metode ini, namun memberikan hasil yang paling teliti hingga level milimeter ya, sampai 2 mm. Nah, ini keunggulan dari metode statik. Nah, dalam prosesnya itu akan dibentuk jaring baseline ya, yang terikat kepada minimal satu titik yang telah diketahui koordinatnya. Nama lainnya disebut titik ikat ya, atau titik referensi. Nah, seperti dalam ilustrasi ini dapat dilihat nanti jaring baseline itu dibentuk, kemudian diamati dan diolah. Nah, kemudian harus terikat kepada minimal satu titik yang telah diketahui koordinatnya, seperti tadi sudah disebutkan ya. Nah, keberadaan dari titik yang telah diketahui koordinatnya tersebut atau titik referensi atau titik ikat itu mutlak diperlukan. Kenapa? Karena bentukan baseline adalah delta koordinat ya, belum merupakan koordinat. Jadi harus ditambahkan titik yang ada koordinatnya. Nah, kemudian juga keberadaan titik ikat itu diperlukan supaya koordinat terdefinisi terhadap sistem koordinat yang kita inginkan. Contohnya misalnya SRGI 2013 atau WGS
84 dan lain-lain. Nah, kita akan coba ilustrasikan apa itu baseline ya pada metode survei statik ini yang tadi sudah disebutkan. Nah, kita lihat di sini, ini ada satelit-satelit GNSS, kemudian kalau kita gunakan satu receiver nih untuk mengamati ke satelit-satelit GNSS GPS. Nah, jadi dengan pengamatan minimal ke 4 satelit GNSS ini nanti akan didapatkan koordinat ya. Di titik 1 lah kita andaikan X, Y, Z1. Dan ini metode absolute positioning ya sebenarnya ya ini. Nah, kemudian ada yang namanya K1. Nah, apa ini K1? K1 itu ya kesalahan di titik 1. Nah, ini makanya kenapa dengan absolute positioning nih ketelitiannya 3-6 meter karena ada keberadaan K1 ini. Nah, kalau kita tambahkan satu receiver, kemudian kita amati, nah ini juga absolute positioning di titik 2, misalkan kita nyatakan ini sebagai titik 2, maka dapat X, Y, Z titik 2 dan K2. Ini kesalahan di titik 2 yang 3-6 meter ini nanti hasilnya karena ada K2. Nah, ketika si data-data di receiver 2 kita kurangkan dengan receiver 1, nah, maka kita akan memperoleh delta X, delta Y, delta Z. Nah, ya kan, X kurang X ini delta X, Y kurang Y delta Y, Z kurang Z delta Z. Nah, inilah yang dinamakan baseline GNSS GPS. Nah, karena kita mendapatkan baseline delta X, delta Y, delta Z yang belum merupakan koordinat nih, kita harus mendapatkan kita supaya dapat koordinat kita harus menambahkan titik yang sudah diketahui koordinatnya. Ada referensi di sini. Jadi X, Y, Z referensi ditambahkan delta X, delta Y, delta Z atau baseline. Nah, inilah nanti dapatkan koordinat X, Y, Z yang definitif di sini. Nah, kemudian kenapa kita harus mengurangkan sebenarnya ini yang paling penting dari konsep baseline. Nah, kita tahu bahwa di sini ada K2, ada K1, ketika dikurangkan maka ada delta K. Nah, ketika K1 itu kira-kira mirip dengan K2, maka delta K ya akan kira-kira mendekati 0. Nah, itulah prinsip dari baseline dan juga prinsip diferensial untuk mendapatkan ketelitian posisi yang lebih bagus dari sistem GPS ya. Itu kira-kiranya. Nah, masih berbicara baseline ya. Nah, dalam jaring baseline nanti terdapat tipe baseline jaring dan tipe baseline radial. Kemudian ada juga yang namanya baseline trivial, baseline yang dapat diturunkan dari baseline lainnya ya, yang harus kita hindari. Nah, itu nanti akan ada penjelasannya, ada ilustrasinya masing-masing ya. Nah, semua baseline yang dibentuk nantinya harus diukur atau diamati dan kemudian diolah. Nah, solusi akhir diperoleh melalui proses perataan. Nah, kemudian hal yang penting untuk kita cermati, nah nanti pengamatan baseline itu akan dibuat per sesi ya. Disesuaikan dengan jumlah titik dan jumlah alat yang kita gunakan, jumlah receiver. Kemudian lama waktu pengamatan akan disesuaikan dengan panjang baseline antar titik dan ketelitian yang ingin dicapai ya. Nanti kita lihat ada yang lamanya 1 jam, 2 jam, bahkan hingga lebih dari 24 jam pengamatan. Nah, gambar yang sebelah kiri ini adalah ilustrasi baseline radial ya, di mana ada titik base, kemudian ada titik-titik amat A, B, C, D gitu ya. Kemudian baseline-nya itu radial, maksudnya ini hanya dari base ke masing-masing titik ya.
Kemudian gambar kanan itu ilustrasi baseline jaring ya. Jadi membentuk jaringan baseline nih. Contohnya jaringan segitiga dari base ke titik-titik yang akan ditentukan koordinatnya. Nah, ini ilustrasi baseline radial dan baseline jaring. Nah, kita akan coba lihat apa yang menjadi pembeda antara baseline radial dengan baseline jaring. Nah, kenapa kita harus memilih baseline radial atau kebalikannya, kenapa kita harus memilih baseline jaring ya. Nah, ini ada pembedanya. Nah, yang pertama, nah ini kita lihat geometri dari baseline radial itu relatif lebih lemah ya dalam penentuan posisi dibandingkan baseline jaring. Nah, konsekuensinya nantinya tentunya ke ketelitian posisinya. Jadi, ketika geometrinya relatif lebih lemah, ketelitian posisi yang diperoleh relatif lebih rendah ya. Ini untuk baseline radial. Nah, baseline jaring ya ketelitian posisi itu akan relatif lebih tinggi. Nah, kemudian waktu pengumpulan dan pengolahan data untuk baseline radial ya tentunya lebih cepat dibandingkan baseline jaring. Karena ini jumlah receiver atau sesi pengamatan yang diperlukan akan relatif lebih sedikit ya dibandingkan baseline jaring di sini ya. Nah, konsekuensi berikutnya itu biaya logistik, transportasi dan akomodasi akan relatif lebih murah. Namun demikian kontrol kualitas relatif lebih lemah nih untuk baseline radial. Nah, kalau baseline jaring, nah kontrol kualitas relatif lebih baik ya. Nah, itu pembedanya ya. Kita tinggal bisa memilih kapan kita gunakan baseline radial, kapan kita menggunakan baseline jaring, itu disesuaikan dengan kebutuhan. Tadi sudah kita singgung ya bagaimana panjang baseline akan berhubungan dengan waktu pengamatan, lamanya waktu pengamatan. Nah, di bawah ini dapat dilihat tabel yang menunjukkan fungsi panjang baseline dengan tipikal waktu pengamatan dan tipikal ketelitian yang diberikan ya. Nah, ini contohnya panjang baseline 2 hingga 5 km. Nah, tipikal lama waktu pengamatan itu cukup 1 jam dan ketelitiannya kita dapat memperoleh dalam level 1-2 cm ya. Nah, kemudian untuk baseline 10 kilo, 20 km ya kita butuh waktu 2 jam untuk pengamatan untuk tipikal ketelitian yang sama. Untuk baseline kira-kira 100 km maka harus kita amati selama 6 jam untuk tipikal ketelitian yang sama. Nah, kalau sekitar 1000 km panjang baseline-nya maka pengamatannya ya kira-kira 12 hingga 24 jam lah untuk mendapatkan ketelitian 1 hingga 2 cm. Nah, lalu kita juga dapat mengolah baseline yang lebih dari 1000 km ya, bahkan 2000 bisa, 3000 km bisa. Nah, tipikal lama waktu pengamatan itu 24 jam ya, untuk mendapatkan ketelitian di 1 hingga 5 cm. Nah, kalau semakin lama pengamatan, nah itu tipikal ketelitian akan lebih bagus lagi ya, hingga misalnya sampai levelnya milimeter bisa, asal ditambah lagi nih waktu pengamatannya. Nah, kemudian, nah ini ada catatan sedikit ya. Dapat kita lihat metode survei statik yang dilakukan dengan pengamatan yang cukup singkat, nah ini di bawah 30 menit, dinamakan metode rapid statik ya. Nah, seperti telah disampaikan sebelumnya ya, terkait metode survei statik ini, bahwa metode ini merupakan metode yang paling rumit ya, sudah disebutkan. Namun memberikan hasil yang paling teliti hingga bisa level milimeter, 2 mm. Nah, dengan capaian ketelitian tinggi ini, maka aplikasi-aplikasinya dapat berupa penentuan titik kontrol ya, jaringan titik kontrol atau titik referensi. Nah, bisa juga untuk studi geodinamika dan deformasi. Nah, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang menuntut ketelitian tinggi. Nah, lalu ada catatan lagi, metode survei statik akan sangat bertumpu pada perencanaan dan persiapan yang baik ya. Tentunya juga ketika proses akuisisi datanya, nah itu harus benar-benar juga diperhatikan.
Nah, ini adalah bagan yang menunjukkan tahapan-tahapan dalam merencanakan hingga melaksanakan metode survei statik GNSS GPS ya. Jadi secara umum nanti ada tahapan perencanaan, lalu persiapan, kemudian pengumpulan data nih, tahapan yang paling utama. Kemudian ada pengolahan data dan pelaporan ya. Nah, di masing-masing tahapan itu nanti ada revisi-revisi jika diperlukan ya, termasuk ada perhitungan tambahan ya. Nah, kemudian dalam perencanaan nanti ada item-itemnya, dalam persiapan juga ada item-itemnya, seperti ada rekonensan di sini, monumentasi, dan di tahapan lainnya juga ada item-itemnya. Nah, ini akan ada pembahasan secara khusus ya mengenai tahapan-tahapan dalam merencanakan hingga melaksanakan metode survei statik GNSS GPS ya. Nanti kita akan sampai ke sana. Nah, metode survei statik yang nanti sifatnya post proses ya, yang harus diolah dulu datanya, itu juga akan bertumpu pada keberhasilan data processingnya ya. Bagaimana cara mengolahnya. Nah, akan terdapat beberapa macam software pengolahan data yang terbagi menjadi software komersil dan ilmiah ya. Nantinya ada 2 tipe software. Nah, kemudian akan ada strategi-strategi pengolahan data, utamanya terkait dengan penanganan kesalahan dan bias, termasuk menentukan bilangan ambiguitas fase atau N ya. Nah, kalau nanti bilangan N dapat terpecahkan dengan baik, maka hasilnya itu yang bisa mencapai level milimeter ya. Nah, ini jadi keberhasilan dari metode survei statik juga ada pada keberhasilan post processingnya. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah akhir pembahasan materi tentang metode-metode penentuan posisi dengan GNSS GPS. Bagian yang kedua tadi terkait survei statik. Semoga bermanfaat. Silakan teman-teman nanti menyimak bagian berikutnya.